Oke, kembali lagi bersama gue Berto. Setelah sekian lama gue tidak mengupload sesuatu, sekarang gue akan membuat sebuah review yang mungkin tidak terduga juga. Gue akhirnya kembali nge-review karena emang gue menemukan ini secara dadakan. Jadi kayak gue putuskan mungkin ini kesempatan yang bagus kali buat menyebarkan kabar soal figur Bima S ini. Ya, jadi waktu gue lagi browsing-browsing FB gitu, ada teman gue ngomongin soal figur Bima S yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Gue jadi mengulik-ngulik sedikit di internet nyarinya gimana, dan ternyata ini ada di Tokopedia. Kalian cari aja keywordnya apa ya, minimal Bima S deh, minimal Bima S. Tapi nanti mungkin kalian akan ketemu sendiri lah kalau kalian pinter nge-google atau nyari langsung di Tokopedia. Oh ya, ini sebelum gue mulai nge-review barangnya kayak apa, gue beli ini dengan duit gue sendiri. Gue tidak di-endorse, gue tidak dikirimin atau apapun istilahnya. Jadi ini gue beli dengan uang gue sendiri. Dan sorry, ini setup seadanya banget karena gue lagi di kantor dan gue udah gak sabar pengen nge-review ini, karena ini juga barang ini gue kirim ke alamat gue, kantor gue gitu. Ya, jadi untuk box ya, boxnya bagus sih, desain boxnya bagus. Kita bisa lihat ada logonya Bima S, Bima S-nya sendiri di depan. Terus ada bagian apa ini, ada tulisan Bima S figure series. Ada, sorry ini susah fokus karena emang gue tidak pasang background macem-macem. Dia pokoknya ada 1 dari 3 figur yang ada. Terus juga ada logonya RCTI, bangga buatan Indonesia, karena emang ini buatan Indonesia. Nanti gue bahas di bagian belakang box. Di samping Bima S, samping juga Bima S tapi vektor grafis vektor Bima. Oh, dia namanya emang Bima sih, bukan Bima S ya, dia Bima. Gue nggak nonton tapi memang gue pengen aja gitu nge-review ini. Di atasnya ya logo dan grafis helmnya, grafis vektor helmnya Bima. Bawah juga masih Bima S. Belakang ya, collect them all, articulated for action, light up feature, include signature weapon. Iya, jadi figur ini ada artikulasinya, ada fitur lampunya ya, gue tidak menduga. Terus juga ada aksesorisnya berupa senjatanya. Line up-nya cuma 3. Ada Bima, Eagle yang biru itu, dan Mass Warrior. Again, gue nggak nonton ini sama sekali, tapi gue pengen aja nge-review. Gue pengen punya, gue pengen nge-review, dan ya gitulah pokoknya. Terus ada penjelasannya juga, Bima itu apa, mungkin berarti Eagle dan Mass Warrior ada penjelasannya sendiri kali ya. Gue belinya satuan soalnya. Nggak set. Kalau kalian nyari di Tokopedia atau lewat Google dulu, jangan males Google, tulis aja Bima S mainan, kalau nggak salah Bima S toy atau Bima S mainan gitu, nanti kalian akan ketemu akun Tokopedia yang jual gitu. Ada yang gue dapet ini satuan, meskipun emang ada yang jual ini langsung set dan tidak mahal, tapi nanti aja gue bahas harganya. Terus di sini ada logonya MNC Animation dan RKC, pabrikannya RKC ya guys. Royal Kreasi Cemerlang, pabriknya tuh ada di ada di Tangerang. Gue udah Google Maps gitu. Terus untuk sekalian unboxing alias unboxing ya, unboxing atau apapun itu, ini akan jadi pengalaman pertama ya, first experience, pengalaman langsung gitu. Kayak apa sih figurnya? Udah ada yang upload sih, dan kita lihat. Nah, gue udah lihat pedangnya lepas dari tempatnya, tapi nggak apa-apa. Ya, ini gue juga boxnya rusak di pengiriman ya. Maksudnya karena dari mereka sendiri packingnya tidak rapi, tapi ya udahlah, mungkin nyimpen sebentar kali. Tapi boxnya bagus, bahan boxnya bagus, desainnya bagus, pemilihan kertas buat karton lagi ya, kemasan figurnya bagus. Jadi gue acungin jempol untuk siapapun desainer dan jasa cetak yang mereka pakai, karena ini bener-bener bagus. Kotaknya agak rusak jadi agak susah. Terus figurnya sendiri, nah ya di sini kita dapat figur dengan pedang, namanya apa sih, lupa gue pedangnya. Dan juga di sini ada brosurnya ya, brosur yang menjelaskan siapa aja sih tokohnya. Ada Bima, ada Super Eagle, Bima S apa Bima sih, gue nggak nonton loh karena saat ini gue tidak pakai antena biasa, dan gue lagi tidak pakai TV berbayar, jadi gue nggak bisa nonton. Ada Bima S, ada Super Eagle, dan Mass Warrior. Kayaknya ini kurang konsisten sih antara box sama desain brosurnya. Oh ya, Fire Sword ya. Ya, Fire. Oh sorry, kalau kalian dengar suara aneh-aneh dikit, ini karena tempat kerja gue saat ini di bawah parkiran persis, parkiran motor.
Iya, jadi di sini ada Fire Sword ya, Fire Sword, big size figure belum ada di Tokopedia nih, tapi topeng topeng Fire Sword, figure series dan Stone Shield udah ada, tapi Thunder Fist dan Changer Medalsa belum. Tapi mungkin gue akan nambah beli Changer Medalsa kali. Semuanya buatan RKC ya, Royal Kreasi Cemerlang ya, lengkap dengan logo ini MNC. Oke, figurnya sendiri ya, gue tidak menyangka ini murni buatan Indonesia loh guys. Ya maksudnya gue sama sekali tidak menyangka ini murni buatan Indonesia. Bahannya sih oke sih. Bahannya cukup fair lah, cukup oke, cukup adil gitu. Dengan harga yang didapat, baik kalau kalian nanti belinya sebagai set atau kesatuan kayak gini, ini bahannya oke sih. Bukan bahan Bandai atau Hasbro, tapi tidak terasa terlalu murahan. Kalau kalian ngerti mainan yang terlalu murahan, kalian bisa bandingin sama ini bahannya oke. Tingginya sekitar 7 inch kalau nggak salah. Gue nggak bawa figur pembanding sih, gue nggak bawa mainan pembanding apa-apa, jadi gue tidak tahu ukurannya seberapa, tapi ini bandingannya sama tangan gue, tangan orang dewasa. Detailnya sih oke, detailnya lumayan, cetakannya lumayan, cuman meskipun yang punya gue kayak out of focus. Punya gue kayak catnya kurang ada cacat sedikit di sini, tapi nggak masalah lah, nama juga figur murah. Tapi selebihnya catnya oke. Figurnya sih dominannya hitam sih, menurut gue dominannya hitam, kecuali kaki kayaknya langsung merah. Tapi dominan hitam, jadi ini merahnya ini cat yang di sini. Ini cat, atau ini hitamnya cat ya? Agak membingungkan, tapi gitulah. Tapi ini hitam sih. Ini bagian badan hitam, lengan hitam, jadi ini cat merah. Apa ini plastik merah dicat hitam ya? Kayaknya plastik merah dicat hitam deh pahanya. Terus juga ini plastik merah, tangan dicat hitam. Moldingannya oke, cuman mungkin kurang detail sih kalau dibandingin sama bagian box kemasannya ya. Ya kalau cat iyalah, di sini emasnya kurang, bahkan bagian pahanya juga kurang detail. Apalagi ya, ya banyak miscolor, tapi ya udahlah, nama juga mainan murah gitu kan. Ah iya, detail changer di tangan kirinya nggak ada. Ini kan ada changer nih, tapi di sini tidak ada. Mungkin PT RKC belum mampu sampai situ, tapi ya biarlah. Oke, artikulasinya sih ternyata ada di sendi leher ya, cuman swivel, noleh kiri kanan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada artikulasi pinggang 6, 7, 8, 9, 10. Total ada 10 artikulasi loh. Lumayan keren ya. Maksudnya bukan lumayan keren sih, itu udah lumayan banyak untuk mainan anak-anak. Meskipun kalau buat kolektor kurang ya. Maksudnya pundak hanya bisa muter ke depan, belakang meskipun tidak penuh ya, karena terhalang armor, tidak bisa spread, pahanya juga nggak bisa spread. Tapi ya biarlah, nggak ada artikulasi ini juga, nggak ada pergelangan tangan. Tapi gue kagetnya ada sendi pinggang, itu ajaib sih. Gue tidak terlalu berharap banyak sama mainan ini, tapi kayak oke, bagus. So far so good, sejauh ini gue cukup menikmati. Dan pedangnya hanya dibikin dari plastik bening. Coba ya kita bisa fokusin apa enggak. Ini nih, ini dia. Wah, fokusnya bagus. Nah ini sisi depannya sih, karena yang sisi belakangnya lebih bolong, tapi ini sisi depannya. Sisi depannya juga bagus cetakannya. Terus kita tinggal pakai ke tangannya, dan ini nih baru mainan yang bagus, mainan yang representatif lah. Ini mainan yang cukup representatif sama karakternya. Meskipun lagi-lagi gue tidak nonton ya, tapi ini sudah cukup mewakili tokohnya di serial yang ada di RCTI. Oh ya, dan satu lagi sebelum gue lupa, tentu saja light up feature ya. Dia bisa nyala. Tadi udah kalian lihat sedikit pencet yang di sini nih. Pencet yang di sini di punggungnya. Dan oke. Terang juga ya. Cuman kayaknya dia, terang banget. Mungkin jangan diarahin ke mata ya. Ini sebenarnya bukan pointer sih, ini LED sih. Cuman kayak pointer ya. Terang juga sih LED-nya. Wow. Gue juga sebenarnya waktu ngelihat temen gue ngepost ini kayak, ini di dadanya kenapa ada lampu ya? Tapi karena gue nggak nonton, gue baru tahu kalau si Bima S ini tuh dia emang dadanya bisa nyala, sehingga wow oke. Cuman ya itu sih, jangan diarahin ke mata sering-sering ya. Ini lumayan silau. Ini cukup silau sih. Dan gue nggak tahu baterainya berapa ya, ukuran baterai yang diperlukan. Mungkin cuman LR44 kali ya, baterai standar baterai jam tangan. Jadi kalau mau bongkar harusnya sih di sini sih 3 baut ini sih. Terus apa lagi ya? Iya emang artikulasi tidak banyak, tapi cukup
cukup mewakili lah, cukup representatif akan oh ini Bima S yang ada di TV dan kalian sekarang bisa memilikinya di rumah. Untuk buka-bukaan ya, jadi gue nemu itu di Tokopedia kan. Maksudnya gue mau ngulangi lagi lah yang tadi udah gue sebut ini, gue nemu di Tokopedia. Harga dan Bima S itu ada official store-nya loh di Tokopedia, dan gue cuman nge-google dikit aja, nyari di Tokopedia sedikit, tahu-tahu ada official store ya, dan ini gue beli satuan langsung dari official store-nya. Seharga berapa ya tadi kemarin ya? 33.300. Karena kalau dibeli 3 tuh 100 pas. Ini catnya kurang oke ternyata. Gue baru nyadar. Sebelum gue lupa, di sini cat gue somehow ada bercak-bercak yang sedikit aneh di dengkul, tapi biarlah. Kemainan 33.300 ya, angkanya genep banget. Ya, 33.300. Gue belinya juga cuman mikir sedikit, tapi langsung gue check out. Ini plastik BTW, bukan karton atau styrofoam. Moga-moga mereka lain kali pakai karton atau ya karton lah. Gue check out sebenarnya bareng topengnya juga, tapi ini akan gue review di lain waktu. Tapi mungkin akan segera rilis di saat yang bersamaan sih, diusahakan. Karena gini sih, gue kagetnya, gue check out dari official store-nya, dan yang lebih lucu adalah gue sebenarnya gini sih, gue tidak menyangka ini ada mainannya, karena waktu serial ini diumumkan, gue tidak pasang ekspektasi tinggi lah. Gue sempat lihat episode berapa ya, episode 1-3 apa ya, gue lupa. Sempat lihat di websitenya RCTI sih buat rerun setiap minggu. Terus gue sempat lihat akun IG-nya Satria yang mana ya, Bima S-nya atau yang Satria Heroes gitu, ngajak selfie sambil nonton Bima S. Hadiahnya buat selfie terbaik kalau gue nggak salah inget ya, hadiahnya cuma masker ya, karena covid kan, masih covid juga. Dan gue merasa ini apa merchandise terjauhnya gitu, aneh sih. Terus ya itu tiba-tiba teman gue ngepost ini di FB bahwa ada figurnya lah, ada pedangnya, ada perisainya, pokoknya yang kalian udah lihat di browser ini. Dan gue ngerasa kayak wow. Gue waktu nerima ini ya, gue ngerekam ini setelah persis gue nerima ini di kantor. Jadi hari paketnya nyampe di kantor gue langsung review sekarang ini juga. Dan gue berusaha untuk menahan hype gue waktu gue ngebuka kemasannya ya. Meskipun emang ada box damage karena pengiriman, tapi biarlah ya, lain kali gue berharap mereka ngirimnya pakai kardus sih. Soalnya yang gue beli ini mereka cuma ngirim pakai bubble wrap doang, dan itu sebenarnya sih buat beberapa orang tuh kurang bagus ya. Gue bukan kolektor box sih, ini pun nanti akan gue buang. Cuman please lah, official store kalau kalian baca RCTI, MNC atau siapapun, kalau kalian ngirim usahakan pakai kardus. Tidak semua orang bisa nerima dikirimin pakai bubble wrap doang, meskipun bubble wrap aman ya, itu satu hal lah. Terus ya ini sih gue cukup mengapresiasi figur ini karena memang ini figur yang sangat representatif gitu loh, dibanding waktu Bima dan Bima X tayang. Bima dan Bima X tayang itu figurnya pakai Bandai, maksudnya dia dibuat sama Bandai, cuman kan karena harganya mahal, tidak menyesuaikan dengan daya beli masyarakat kita ya. Dan mungkin bisa dibilang mereka juga bingung, ini Bima dan Bima X itu target marketnya siapa sih? Kalau acara TV-nya jelas anak-anak, kita yang hobiis, kolektor ya orang dewasa gitu-gitu tuh target tersier lah. Target sekundernya kan orang tua yang mau membelikan ini kan. Gue masih punya sih beberapa, yang terutama figur 3 inch itu yang kalau kalian inget ya, yang sekarang view-nya udah 88.000 views itu. Gue ngerasa itu tidak representatif sih. Karena apa? Kecil, badannya stiker, tidak ada senjata, terus namanya action pose. Menurut gue ini lebih bisa action daripada action pose. Karena apa? Artikulasi lebih banyak, bisa noleh, ada artikulasi pinggang, terus kakinya bisa maju meskipun tidak banyak. Ini kan lebih bagus gitu loh. Ini kan lebih bagus daripada action pose itu. Bahkan dengan kesederhanaannya ya, dengan cat yang kurang bagus ini sekalipun, menurut gue figur ini jauh lebih ramah daripada DX yang Bima dan God Helios itu, bahkan dengan harga yang sangat murah lagi, 33.300. Gue nggak tahu kalau di toko lain berapa, official store segitu. Terus ada toko mainan lain di Tokopedia jualnya set itu 100 berapa gitu. Pokoknya dia udah set sebagai 3 kan, si Eagle sama Mask Warrior-nya itu. Dan ya, gue berharap ya waktu Bima dan Bima X tayang, gue lebih prefer big figurnya tuh kayak gini, nggak usah terlalu bagus lah, dalam artian
lo nggak usah ngasih artikulasi yang sangat-sangat berlebihan gitu, tapi segini aja tuh udah cukup representatif kan. Ada figur, artikulasi oke, meskipun tidak banyak, tapi lebih banyak daripada action pose kan. Dan ada pedangnya. Menurut gue, kalau emang Bima itu punya senjata, ya emang harus ada pedangnya. Oke, lagi ya, figur yang DX, baik yang Bima atau yang God Helios, dia emang dapat senjata kan, cuman mahal. Maksudnya 250.000 itu mungkin ada yang bisa bilang, oh murah, tapi ada yang bilang kemahalan dia buat barang kayak gini doang. Waktu gue, God Helios gue tuh udah gue jual ya. Jadi kalau kalian lihat reviewnya itu udah review doang, barangnya udah nggak ada. Kalian cek aja video-video gue sebelumnya. Dan 400.000 itu sebenarnya bisa dibilang murah ya, karena ukurannya gede kan, boxnya gede, komponennya besar-besar. Cuman rasanya kayak nggak usah didesain kayak gitu, nggak apa-apa sih. Itu jujur aja artikulasinya kacau, partnya berat sehingga figur gampang jatuh. Kalau ini kan dia lebih stabil ya berdirinya ya. Sedangkan kalau misalkan waktu itu Bima God Helios itu dibikin lebih seperti ini, gue jamin dia pasti lebih stabil meskipun artikulasinya tidak seluas yang versi Bandai punya gitu. Ini gue akui bagus, meskipun gue ekspektasi gue tidak tinggi, sehingga pas gue buka tadi ini gue menerima aja, gue menerima apa adanya bahwa wow, oke, ini barang dengan harga sekian ya. Gue nggak tahu ntar kalau di toko kayak di mana ya, mungkin di mall atau toko mainan mungkin itu bisa 40.000, 50.000 kali, cuman atau bahkan mungkin 100 lah. Ambil terburuknya 100.000, kan markupnya tinggi, tapi gue nggak tahu sih, ini kan memang buatan lokal, semuanya buatan lokal lah, partnya tidak ada yang buatan luar negeri. Dan wah ya, ini yang harusnya kita dapetin dari tahun 2013 itu. Nggak usah super mewah, tapi representatif. Yang kita butuhin tuh representatifnya, bukan mewahnya. Ini sendi sikutnya tipis banget, gue ngeri patah sih. Cuman nggak tahu lah, moga-moga dia kuat deh. Karena emang ya gitu, buat tabok-tabokan iya sih pasti. Oke, waktu Bandai mereka bikin Sofubi. Oke, Sofubi itu yang paling fair, meskipun cuman pinggang sama pundak artikulasinya ya, tapi itu salah satu yang paling fair bahwa semua orang bisa punya figur Bima X, katakan dari yang awal bukan kolektor mainan kayak, atau mungkin ya keluarga biasa aja gitu, mereka bisa beli figur Sofubinya Bima. Tapi ya itu, gue sarankan kalian membeli ini kalau kalian nemu di Tokopedia ya. Ini barang bagus, dengan ekspektasi yang sangat rendah, bagus, kalian harus punya. Inilah, sekali lagi, harusnya ini yang kita dapatkan di tahun 2013. Murah, ya terjangkau, representatif, collectible. Itu kali ya, gue juga bingung sih mau ngomong apa, karena ini gue udah harus pulang. Ya udah, sekian buat review kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau tidak ada halangan ya itu tadi topengnya Bima. Sampai jumpa.